Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap tentang Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal atau yang lebih dikenal sebagai Imam Hambali lahir di Marwa, saat ini bernama Mali, di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran, di kota Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah. Ayahnya meninggal ketika beliau masih anak-anak dan kemudian dibesarkan diasuh oleh ibunya. Kota Baghdad pada waktu itu merupakan ibu kota kekhalifahan Bani Abbas dan merupakan gudangnya para ilmu ulama dan ilmuwan. Imam Ahmad bin Hambal banyak berguru pada ulama-ulama di kota kelahirannya tersebut. Beliau adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di kunyahnya Abu Abdillah, lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi, atau Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambali mulai sakit pada malam Rabu 2 hari dari bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Ia sakit selama 9 hari. Tatkala penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguknya siang dan malam. Penyakitnya kian hari kian parah. Pada hari Kamis dan sebelum wafat, ia memberikan isyarat kepada keluarganya agar dia diwudukan. Kemudian mereka pun mewudukannya. Ketika berwudu, Imam Hambal sambil berzikir dan memberikan isyarat kepada mereka agar menyela-nyela jarinya. Dia mengembuskan nafas terakhirnya di pagi hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah, pada umur 77 tahun, di kota Baghdad. Ia dimakamkan di pemakaman Al-Harab. Jenazah dia dihadiri 800.000 pelayat laki dan 60.000 pelayat perempuan. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran hingga ia hafal pada usia 15 tahun. Ia juga mahir baca tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil, dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau berantau ke Syam, Syria, Hijaz, Yaman, dan negara-negara lainnya, sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Ia menghafal sampai 1.000.000 hadis. Imam Syafi'i mengatakan tentang diri Imam Ahmad, "Setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan di sana yang lebih terpuji, lebih saleh, dan yang lebih berilmu daripada Ahmad bin Hambal." Abdurrazak bin Haman, yang juga salah seorang guru dia, pernah berkata, "Saya tidak pernah melihat orang sefasih dan sewaro Ahmad bin Hambal sanad keilmuan." Mengenai gurunya, ada puluhan orang yang semuanya adalah ulama-ulama dalam berbagai ilmu. Di antara gurunya Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad al-Taqi, Umari bin Abdullah bin Khalid, Husaim bin Bashir bin Qasim bin Dinar as-Sulami, Imam Syafi'i, Waqi' bin Jarrah, Ismail bin Ulayya, Sufyan bin Uyainah, Abdurrazak, Ibrahim bin Ma'kil, Abu Yusuf al-Qadhi, Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Ishaq bin Rahaweh. Murid-muridnya yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Muhammad bin Syafi'i, Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani, Ahmad bin Sayyar, Rabi bin Sulaiman, Al-Hafidh At-Tarimi, Ibnu Abid Dunya, Abu Abdullah Al-Marwazi, Imam Abu Ja'far At-Tirmizi, Junaid Al-Baghdadi, Abu Sur Al-Kalbi Al-Baghdadi. Imam Hambali dikenal sangat gemar dan bersemangat menuntut ilmu, berburu hadis, ahli ibadah, warok, dan zuhud. Imam Abu Zuhrah mengatakan Imam Ahmad bin Hambal hafal lebih dari 1.000.000 hadis. Sementara anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal mengatakan, "Ayahku telah menuliskan 10 juta hadis banyaknya, dan tidaklah beliau mencatatnya hitam di atas putih, melainkan telah dihafalnya di luar kepala." Ketika pemerintahan ada di tangan Khalifah Al-Ma'mun, saat itu kaum Mu'tazilah berhasil mempengaruhi Khalifah untuk mendukung pemilikan mereka dan mempropagandakan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kaum Mu'tazilah yang didukung penuh oleh Khalifah Al-Ma'mun memaksakan pendapat itu kepada seluruh rakyat. Para ulama yang tidak sependapat ditangkap dan diinterogasi ke istana. Hampir semua ulama tidak berani menentang karena takut dihukum berat. Satu-satunya ulama yang tetap istiqomah menentang pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk hanyalah Imam Ahmad bin Hambal. Akibat
Beliau disiksa, dipukuli, dan hampir saja dibunuh. Rupanya Allah menyelamatkan beliau karena tiba-tiba Khalifah Al-Ma'mun meninggal secara mendadak di Tarsus, sehingga eksekusi hukuman mati kepada Imam Ahmad bin Hambal tidak sampai dilaksanakan. Sepeninggal Al-Ma'mun, dua orang khalifah penggantinya, yaitu Khalifah Al-Muntasir dan Khalifah Al-Waqsid, masih meneruskan kebijaksanaan mendukung kaum Mu'tazilah dan propagandanya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Selama itu Imam Ahmad bin Hambal hidup dalam persembunyian dan mengasingkan diri. Setelah Khalifah Al-Waqsid, yang naik tahta adalah Khalifah Al-Mutawakkil. Pada masa Khalifah Al-Mutawakkil inilah propaganda bahwa Al-Quran adalah makhluk dihentikan sama sekali. Bahkan Khalifah menanggapi dan menghukum ulama-ulama Mu'tazilah yang dahulu menjadi pelopor utama propaganda kemakhlukan Al-Quran. Khalifah Al-Mutawakkil sangat menghormati dan memuliakan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dijadikan penasihat resmi istana dan Khalifah mendukung penuh ajaran-ajaran Ahmad bin Hambal dan para ahli hadis. Metode ijtihad Imam Hambal bin adalah Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, fatwa sahabat, asar tabi'in, hadis mursal atau dhaif, qiyas. Metode istinbat Imam Ahmad bin Hambal lebih banyak menyandarkan pada hadis dan asar daripada menggunakan ra'yu ijtihad. Beliau lebih menyukai berhujjah dengan hadis dhaif untuk masalah furu'iyah daripada menggunakan qiyas. Kitab-kitab mazhab Hambali, kitab tafsir Al-Quran, kitab Musnad Imam Ahmad, sebuah kitab kumpulan hadis yang tebal, kitab Nasikh wal Mansukh, kitab Al-Muqaddam wal Mu'akhkhar fil Quran, kitab Jawabatul Quran, kitab At-Tariq, kitab Al-Manasikul Kabir, kitab Al-Manasikus Shaghir, kitab Ta'atur Rasul, kitab Zuhud, kitab As-Shalah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.